semuanya, gimana kabarnya, pada sehat kan? Perkenalkan, nama saya Sofiatul Azhar. Saya mahasiswa gizi Poltek Menkes Tasikmalaya tingkat 3 mau melakukan konseling. Konseling ini bertujuan untuk memenuhi salah satu tugas PKL Puskesmas. Nah, konseling yang akan saya lakukan mengenai konseling diabetes mellitus yang akan dilakukan dengan adik saya yang bernama Rosanul Munawaroh. Tetap stay tune ya, jangan kemana-mana. Happy watching! Terima kasih Ibu telah datang ke klinik saya. Silakan Ibu duduk dengan nyaman ya Bu. Nah, di sini juga kita kan sudah setara ya Bu, tidak ada yang lebih tingkat atau tidak ada yang lebih rendah. Di sini Ibu bebas saja memunculkan apapun mengenai keluhan Ibu, dan Ibu boleh bercerita apapun mengenai permasalahan yang Ibu alami. Nah, di sini juga Bu, apapun yang Ibu bicarakan atau apapun yang Ibu ceritakan, apapun itu, Ibu, saya insya Allah menjaga rahasia Ibu sedalam-dalamnya. Tidak ada satu orang pun yang tahu mengenai permasalahan yang Ibu alami. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu ya Bu. Perkenalkan, nama saya ya Sofiatul Azhar. Saya di sini sebagai ahli gizi yang sedang melakukan kerja di rumah sakit ini Bu. Kalau boleh tahu Ibu namanya siapa? Ibu Rosa. Ibu Rosa. Ibu Rosa umurnya berapa Bu? 26 tahun. Umurnya 26 tahun. Kalau boleh tahu nih Bu, alamatnya Ibu dari mana? Dari Cibalong. Dari Cibalong. Ibu boleh tahu nggak kesininya sama siapa? Sama suami. Gak dibawa ke dalam ya Bu? Enggak, di luar aja. Ibu udah punya anak belum? Alhamdulillah udah. Oh udah. Berapa nih Bu anaknya? Alhamdulillah udah 2. Udah 2. Alhamdulillah, sepasang bukan Bu? Ya, sepasang. Alhamdulillah. Nah, kalau boleh tahu juga nih Bu, sekarang berat badan Ibu berapa? Kemarin teh nimbang 52 kilo. 52 kilo berat badannya ya Bu. Kalau tinggi badannya? 156. 156. Nah, Bu silakan kalau ada yang bisa saya bantu, Ibu ceritakan permasalahan yang Ibu rasakan. Gini, saya tuh punya penyakit diabetes mellitus. Kata dokter sebelumnya harus mengatur pola makan, dan saya bingung bagaimana cara mengatur pola makannya. Oh iya Bu, sebelumnya kalau boleh tahu ada nilai labnya Bu? Untuk ada ini. Ini terakhir kapan Bu? Kemarin ya. Oh iya, sebentar ya Bu, saya lihat terlebih dahulu. Ya. Oh iya Ibu, ternyata Ibu gula darahnya sangat tinggi Bu, hampir sampai dengan 680 Bu. Ini sangat jauh dari batas normalnya Bu. Dan di sini juga Ibu ada darah tinggi Bu, ada tekanan darah yang tinggi. Ibu suka pusing-pusing? Ya, suka pusing. Oh iya nih Bu, tekanan darahnya juga sangat tinggi Bu, mencapai 170/90. Nah, permasalahannya ada lagi nggak Bu? Selain pola makan yang mau diatur Ibu? Nggak ada sih, cuman pola makan aja. Pola makan aja, ya cuma pola makan aja ya Bu. Ya. Ibu kalau boleh tahu nih, kegiatan atau aktivitas yang sering dilakukan di rumah apa aja Bu? Seperti ibu rumah tangga pada umumnya saja. Kerjaan Ibu juga hanya ibu rumah tangga seperti Iya. itu? Oh, bukan pekerja kantor atau apapun itu? Bukan. Ya, pekerjaannya ibu rumah tangga ya Bu, kegiatannya seperti ibu rumah tangga yang lainnya aja, seperti itu, cuci piring gitu. Iya, memasak. Oh iya, kalau boleh tahu juga nih Bu, pola makan Ibu dalam sehari suka makan berapa kali? 2-3 kali sih. 2-3 kali. Iya. Kalau Ibu sering nyemil nggak Bu, cemilannya, selingannya berapa kali tuh? Kadang-kadang aja sih kalau ada makan, kalau enggak ya enggak. Jadi untuk nyemil mah jarang ya Bu? Iya. Kalau ininya Bu, asupan kemarin nih Bu, Ibu kemarin makan apa aja? Kemarin makan seperti biasa, makan nasi, pakai ikan, pakai kerupuk. Kalau nasinya makan pagi nih Bu, Ibu makan berapa? 1 centong kah? 2 centong kah? 1 centong. 1 centong. Ditambah apa lagi Bu? Ikan. Ikannya digoreng apa ditumis? Digoreng. Iya. Terus apa lagi Bu? Sama ini mie yang dioseng. Oh, tumis di. Iya. Nih, terus kalau makan siangnya Bu, Ibu makan apa?
Makan nasi. Makan nasi juga lagi. Sama apa Bu? Atau sama masih sama dengan Masih makanan sama yang lagi? Iya. Kalau malam Bu? Malam tuh kadang beli bakso atau ketoprak yang lewat-lewat. Lewat dari rumah ya Bu. Iya. Itu satu porsi habis Bu baksonya? Iya, habis. Satu porsi bakso. Bu, sebentar ya, saya hitung dulu untuk asupan kalori yang Ibu kemarin makan ya. Nah, Ibu sudah saya hitung Bu untuk kalori yang Ibu masukkan kemarin, asupan yang Ibu masuk kemarin. Nah, di sini Bu, kan AKG yang harus Ibu butuhkan itu 2.400 ya Bu. Sedangkan asupan Ibu kemarin hanya 1.500 Bu. Nah, di sini itu Ibu kekurangan asupan. Sehingga kurang dari kebutuhannya Bu. Di sini insya Allah saya akan ubah pola makan Ibu sehingga Ibu semakin teratur ya Bu makannya. Ya. Selain pola makan ada lagi ya Bu yang ingin ditanyakan atau yang ingin didiskusikan? Nggak ada Bu. Oh, tidak ada, cuma pola makanan, bahan makanannya aja ya Bu mungkin. Iya. Nah Bu, pola makan untuk diabetes mellitus itu Bu harus memenuhi 3 syarat Bu. Yang pertama itu harus cukup jumlahnya. Iya, jumlahnya itu harus sesuai dengan kebutuhan Ibu. Tidak sama yang seperti tadi kan Ibu kurang dari jumlah kebutuhan Ibu. Yang kedua jenisnya Bu, jenis bahan makanan yang harus Ibu lakukan, harus Ibu makan. Nah, nanti akan saya coba berikan salah satu contohnya ya Bu, bahan makanan yang harus dianjurkan dan tidak dianjurkan untuk penyakit diabetes mellitus seperti itu. Yang ketiga jamnya Bu, jamnya itu harus teratur Bu. Misal dalam sehari Ibu makan 3 kali. Nah, jam makan pagi itu harus teratur Bu, harus jam 7, itu harus jam 7 Bu makannya. Kalau makan siang jam 1 siang harus jam 1 siang Bu, itu harus tepat waktu. Di mana Bu untuk kadar glukosanya itu harus tetap teratur sehingga tidak ada peningkatan seperti itu. Iya. Nah, di sini juga Bu ternyata Ibu bukan hanya diagnosanya bukan hanya asupan aja Bu, tetapi ada juga gangguan utilisasi. Itu berkaitan dengan terganggunya pankreas yang ditandai dengan hasil glukosa yang tadi Ibu kasihkan ke saya. Ternyata glukosa darah Ibu itu tinggi. Dan yang kedua Bu, karena yang ketiga itu ada diagnosanya itu harus ada penurunan natrium Bu, di mana tekanan darah Ibu juga tinggi seperti itu. Jadi permasalahan yang akan kita prioritaskan mungkin dari glukosa darah sewaktu itu yang tinggi ya Bu. Kita harus fokus ke penyakit DM-nya aja Bu. Di sini saya mau mencoba mengatur beberapa pola makan yang harus Ibu makan seperti itu. Nah, di sini Ibu udah ada bahan makanan yang baik dihindari atau baik dianjurkan untuk Ibu makan. Di sini bahan makanan yang sangat dianjurkan itu karbohidrat kompleks Bu, di mana Ibu harus mengurangi sedikit nasinya Bu. Ibu bisa ganti dengan umbi-umbian, ini seperti singkong, seperti ubi jalar, seperti itu. Dan Ibu juga harus menghindari bahan makanan yang tinggi glukosanya Bu. Seperti apa itu itu? Glukosa tinggi bisa nasi juga kan tinggi ya Bu glukosanya. Terus ada nih Bu, daging jeroan sapi. Ibu itu jangan sama sekali memakannya ya Bu, jangan makan. Nah, di sini juga Bu ada seperti ayam masih boleh Bu, masih dianjurkan. Ini untuk proteinnya Bu, Ibu harus banyak makan tahu tempe juga boleh Bu, masih dianjurkan. Untuk sayurannya Ibu harus menghindari kol sama buncis Bu. Kenapa? Karena itu sangat tinggi glukosanya juga. Nah, iya. Jadi yang keempat nih Bu, buah-buahan juga ini sangat bagus Bu untuk menurunkan glukosa darah. Misal buah naga Bu, buah naga, pepaya, jeruk itu sangat dianjurkan Bu. Seperti itu. Ini Bu.
boleh nanti ibu bawa ya Bu, ini salah satu contoh bahan makanannya. Nah, ada lagi nggak Bu yang kita diskusikan? Tidak ada Bu lah, cukup. Oh, kalau boleh tahu nih Bu, Ibu, saya mau izin dulu untuk kesimpulannya yang telah saya lakukan dengan Ibu gimana? Oh, jadi kesimpulannya saya harus melakukan 3J. Jenisnya, jumlahnya, sama jamnya harus teratur, dan sayuran yang harus dihindari itu buncis sama kol ya. Ya, nah selain itu juga Bu, di sini ada beberapa selain dari buncis dan kol juga nih Bu, ada beberapa contoh bahan makanan yang harus dianjurkan itu seperti ayam tanpa kulit ya Bu, jangan sampai ayam yang menggunakan kulit. Yang kedua ikan, telur itu juga sangat baik Bu. Untuk sayurannya Bu, itu juga yang harus dihindari bisa buncis dan kol ya Bu. Di sini juga yang sangat baik dianjurkan itu seperti kacang-kacangan Ibu, terus sayur oyong Ibu yang enak itu yang ya, sayur oyong juga itu sangat bagus Bu untuk dikonsumsi oleh Ibu. Terus buah-buahan yang paling dan sangat dihindari itu yang pertama nanas ya Bu, nanas ya, nanas, anggur, mangga juga, mangga, pisang itu sangat tinggi glukosanya seperti itu. Nah, untuk apa sih Bu tujuannya? Tujuannya itu yang pertama Ibu untuk meningkatkan, untuk menstabilkan status gizi Ibu supaya tetap normal, dan yang kedua untuk menurunkan kadar glukosa sewaktu Ibu yang sangat tinggi ya Bu, untuk lebih tahap mengurangi kadar glukosa darah Ibu. Yang ketiga untuk menurunkan tinggi natrium itu Bu, sehingga Ibu harus benar-benar mengurangi konsumsi garam yang berlebih seperti itu Bu. Nah, di sini juga mungkin kesimpulannya ya Bu, yang setelah Ibu sudah kesimpulan, saya juga ingin menyimpulkan dari awal sampai akhir tadi bahwa Ibu terdiagnosa penyakit DM tipe 2 ya Bu, dengan hipertensi stadium yang kedua, di mana itu dengan menggunakan kita aturkan dietnya dengan menggunakan diet DM tipe 2 dan rendah garam 2 Bu, dimana itu harus mengurangi kadar glukosa dan garamnya. Nah, terus ibu itu harus tetap semangat ya Bu, Ibu harus tetap komitmen, dimana komitmen itu Ibu harus benar-benar mengatur pola makan Ibu yang 3J itu, seperti itu. Ya. Sudah paham Bu? Alhamdulillah paham. Teteh boleh minta nomor teleponnya biar bisa dihubungi? Oh iya. Nah, di sini juga Bu udah saya kasih jadwal ya Bu untuk Ibu berkonsultasi ke saya 1 minggu yang akan datang, di mana kita lihat perkembangan dalam hasil glukosa darah sewaktu Ibu seperti itu. Iya. Jadi kita lihat perkembangannya ya Bu, dan lihat komitmen Ibu yang harus benar-benar berkomitmen ya Bu. Iya. Terima kasih. Iya, sebelumnya terima kasih juga ya Bu telah datang ke sini. Mudah-mudahan Ibu tidak kapok untuk kesini lagi. Iya. Mudah-mudahan apa yang kita sudah diskusikan ada manfaatnya untuk kita semua. Amin. Terima kasih ya Bu. Terima kasih. Lihat kan videonya. Mudah-mudahan untuk semua yang sudah menonton bisa mengambil pelajarannya ya. Sekian video dari kami. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.